Night Watcher nomor 13. Di dalam ruangan, setelah teriakan singkat, tubuh Amelia bergetar lebih parah, dan mata mereka menatap Damar dengan penuh ketakutan. Ini pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi di depan mereka. Saat ini, di mata Amelia, Damar terlihat seperti seseorang yang berbeda. Dia mengenal Damar sebagai pria pengecut, yang setia kepada mereka dan bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Namun saat ini, Damar baru saja bertindak gila dengan tatapan dingin di matanya. Setelah membunuh seseorang, dia terlihat sangat tenang. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Memikirkan semua hal yang sempat dia lakukan, Amelia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar ketakutan. Kalau-kalau di zaman itu Damar membenci mereka, mungkinkah leher yang terbelah tadi adalah lehernya? Amelia jelas berpikir terlalu jauh. Damar sendiri tidak pernah memikirkan hal itu. Dia tidak membunuh sembarang orang, dan jelas Amelia tidak berada dalam kategori orang yang mungkin dia bunuh. Red Rose berkata dengan pandangan kagum, sungguh mantan Night Watcher Zero. Bahkan jika aku pernah melihatmu bertindak 3 tahun yang lalu, aku tetap terpana dengan seranganmu tadi. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, Night Watcher kehilangan 3 dari 10 anggota besarnya. 1 terbunuh di tempat, dan 2 hilang. Red Rose merupakan salah satu orang yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Pada saat itu, hampir semua anggota Red Lotus keluar dari sarang mereka. Tapi bahkan dengan besarnya pengorbanan dari sisi mereka, hanya 1 orang dari sisi Night Watcher yang jatuh selagi 2 menghilang. Damar tersenyum dan memandang Red Rose dengan pandangan lembut penuh arti. Pergilah, Night Watcher akan segera datang. Red Rose menekan bibirnya dan memandang Sisi. Bagaimana dengan mantan istrimu dan 2 orang lainnya? Aku yakin bahwa mereka akan memanggil polisi setelah mereka keluar. Ini adalah urusanku, kata Damar ringan. Baiklah, Red Rose berkata sambil menyeringai. Aku akan terus berusaha mendorong Lukas untuk keluar, dan aku akan memberitahumu segera setelah ada berita. Setelah berbicara, dia berbalik dan memutar tubuhnya, meninggalkan tempat tersebut. Damar melihat jam, masih ada 20 menit lagi dari pukul 11. Dia menghela napas dan mendudukkan diri. Damar melirik Sisi, Nessa, dan Amelia. Ketiga wanita itu hanya terdiam selagi gemetar, tak berani pergi. Melihat bahwa Damar tidak berniat untuk melukai dirinya dan keluarganya, Sisi memberanikan diri untuk mengeluarkan suara, Damar. Wanita itu mengertakkan gigi dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Damar menoleh, menatapnya untuk waktu lama. Namun, pria itu tidak mengatakan apapun. Damar mengalihkan pandangannya, tak berniat untuk menjelaskan apapun pada ketiga wanita itu. Tidak hanya penanganan jenazah, tapi Sisi beserta keluarganya juga akan Damar serahkan kepada Night Watcher. Dia tak ingin melibatkan diri lagi dengan keluarga itu. Night Watcher akan menemukan cara untuk menstabilkan emosi ketiga wanita tersebut, dan pada saat yang sama mereka juga akan menemukan cara untuk membuat Amelia, Nessa, dan Sisi untuk bungkam. Ya, kurang lebih sama seperti Bari yang diselamatkan oleh Damar. Kamu datang untuk menyelamatkan kami, bukan? Sisi bertanya lagi. Damar meletakkan belatinya, melihat arah Sisi. Dia dengan tenang berkata, anggap saja demikian. Om Adrian menyelamatkan hidupku. Aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, dan sekarang budi ini sudah kubayar. Nessa meringkuk di pelukan Sisi, rambutnya sedikit berantakan. Di sampingnya, Amelia menatap Damar dan mengertakkan giginya. Amelia masih merasa bahwa Damar adalah dalang dari segala pengalaman mengerikan yang mereka rasakan hari ini. Namun, dia tidak berani berbicara kasar kepada Damar seperti sebelumnya. Pembunuhan yang baru saja Damar lakukan menghantui benaknya pada saat ini. Sisi ingin mengajukan banyak pertanyaan, seperti identitas Damar yang sebenarnya, alasan dia muncul di kota JC, dan apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama. Namun, isi kepalanya berantakan, dan dia tak tahu harus mulai dari mana. Tak tahu malu, Damar tidak bermaksud untuk mengawasi mereka. Dia hanya duduk di sana, menunggu kedatangan Night Watcher yang lain. Bisakah kita pergi? Nessa bertanya dengan lemah setelah beberapa saat. Kelihatannya, kejadian beberapa waktu belakangan ini telah meninggalkan efek psikologis terhadap gadis itu. Terlihat bahwa sifatnya berubah 180 derajat saat ini. Belum bisa, kata Damar dengan tenang, tanpa melihat mereka. Hanya ketika Night Watcher datang dan mengamankan ketiga wanita itu barulah utang Damar sepenuhnya lunas. Duk, duk, duk. Pada saat ini, ada suara langkah kaki dari luar pintu. Damar melihat jam. Itu 10 menit lebih awal dari yang dia harapkan. Hal tersebut membuat dirinya segera berdiri dan waspada. Detik berikutnya, beberapa orang dengan pakaian biasa melangkah masuk ke dalam halaman rumah itu. Satu orang yang menarik perhatian Damar adalah seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit.
Pria itu masuk ke dalam ruangan dan melihat dua orang yang tergeletak di tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Astaga, kenapa kamu membunuh semua orang lagi? Tidak bisakah kamu biarkan setidaknya satu orang untuk hidup?" Damar menatap pria parubaya tersebut dengan mata terbelalak. "Kapten," seru Damar seraya berjalan menghampiri pria itu. Ya, pria itu adalah Tirta, mantan kapten kelompok Damar dan juga Night Watcher nomor 13. Tirta menyeringai lebar dan menghampiri Damar. "Damar," mereka saling memeluk, sungguh senang melihat satu sama lain masih bernapas dan sehat. Tirta melepaskan Damar, lalu mengerutkan kening ketika pandangannya mendarat pada sosok tiga wanita di dalam ruangan. "Ini mantan istri, mantan ibu mertua, dan mantan saudara iparmu." Damar tersenyum pahit, yakin kalau kaptennya itu sengaja menekankan kata "mantan" dalam kalimatnya. "Sepertinya Lilia telah memberitahumu segalanya." Astaga, seisi Night Watcher sedang menggila. Mereka bilang keluarga mantan istrimu buta karena telah membiarkan emas berjalan sepertimu lepas dari cengkeraman mereka. Tirta berkata sambil tersenyum. Lalu, dia melirik Amelia dan Sisi. "Nak, apakah kamu tahu kekayaan dan kemampuan bocah ini? Dia adalah orang yang paling kuat di dunia, dan kalian malah melepaskannya." Dia tertawa. "Ya, tentu saja dia masih berada di bawah kuasaku." Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan tersenyum. Kaptennya itu memang pandai dalam berbagai hal, tapi mulutnya itu masih tak bisa menahan diri untuk tidak menyombong. Ekspresi Damar kemudian berubah serius. "Aku akan serahkan sisanya kepadamu," ujarnya. Lalu, dia melemparkan kedua belati di meja kepada Tirta. "Ambil kedua belati ini dulu. Ketika aku kembali, barulah akan kugunakan kembali." Tirta mengangguk dan berkata, "Oke." Damar memandang Amelia dan Sisi untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan meninggalkan halaman. Ini adalah ucapan selamat tinggal. Setelah berjalan keluar dari halaman, ponsel Damar tiba-tiba berdering. Dia sedikit terkejut ketika melihat bahwa Wendy meneleponnya dengan video call. Sembari menghela napas, Damar menekan tombol terima panggilan. Tiga wanita cantik pun muncul di layar ponselnya. Wendy, Sheila, dan Clara. "Hei, hei." Wendy menatap Damar dan berkata sambil menyeringai. "Apa?" tanya Damar singkat, terdengar sedikit ketus. Wendy mendecakkan lidahnya. "Astaga, coba lihat gaya bicaramu itu. Kamu tidak merasa terhormat ada tiga gadis cantik yang meneleponmu." Canda Wendy. Lalu, dia menambahkan, "Aku memberikanmu kesempatan mengundang kami bertiga untuk makan bersama." Sungguh, Damar tak mampu berkata-kata mendengar betapa tak tahu malunya Wendy saat itu. Mana ada orang yang meminta untuk diundang makan malam. Akhirnya, Damar berkata, "Mau makan apa?" "Apa saja," kata Wendy. Mata Clara tiba-tiba berbinar dan berkata, "Aku tahu satu tempat makan terkenal di kota LH. Katanya hidangan di sana sangat enak." Damar tersenyum tak berdaya, lalu berkata, "Baiklah, kirimkan saja alamatnya dan aku akan ke sana." Setelah menutup telepon, Clara dengan cepat mengirim alamat kepada Damar. Ketika pria itu melihat alamat yang tertera, dia sedikit terkejut. Namun, keterkejutan itu hanya bertahan sesaat karena kemudian Damar bergegas pergi ke tempat tujuan. Setengah jam kemudian, Damar tiba di depan gerbang sebuah sekolah. SMA 1 Kota LH, tertera di depan tembok sekolah tersebut. Tak perlu waktu lama sebelum Damar berhasil menemukan Wendy dan kawan-kawannya. Wendy segera menepuk pundak Damar dan berkata sambil tersenyum, "Kabar baik, pesta pertunangan antara Gladys dan Diska telah ditunda." Damar sudah menduga mengenai hal tersebut. Dia memandang Wendy dan berkata, "Lalu, kenapa kamu masih di sini dan tidak kembali ke kota JC?" Clara berusaha menahan tawa, sedangkan Wendy dan Sheila terbelalak. Kamu tuh bisa diajak bicara tidak sih?" Sergah Wendy yang sedikit kesal dengan ucapan Damar yang seakan mengusir dirinya pergi. Namun, dengan cepat gadis itu tersenyum bangga. "Aku sudah bilang ke ayahku kalau aku mau bermain lebih lama di kota LH. Warnet milik Sheila juga ditutup, jadi kita berdua punya waktu untuk bersenang-senang." "Kenapa tidak senang?" tantangnya. Damar tersenyum canggung. Enaknya jadi anak orang kaya, pikirnya. Kemudian, dia terbatuk-batuk makan, makan. Tiba-tiba, dia melihat tidak jauh dari tempatnya berada bahwa ada kerumunan orang. Ada sebuah toko kecil di depan pintu masuk SMA 1 Kota LH. Damar tahu bahwa toko tersebut sudah lama buka di sana. "Ada apa itu?" "Entahlah. Saat kami tiba, sudah ada banyak orang di sana. Kutebak mereka sedang mengantre untuk beli," kata Clara. Damar mengalihkan pandangannya, dan matanya sedikit menyipit. Di antara kerumunan, dia melihat orang yang sangat akrab. Johnny, bersambung.